Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Siti Nurseha dari kelas Agroteknologi B semester 4. Saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang berjudul Perbanyakan in vitro Sansevieria trifasciata lawrentii, regenerasi tunas, pengakaran dan aklimatisasi planlet. Pengaruh benziladenin BA terhadap pembentukan tunas dan pengaruh asam indol butirat dan campuran media terhadap pengakaran ex vitro dan aklimatisasi Sansevieria trifasciata lawrentii. Hasil percobaan menunjukkan tunas adventif muncul melalui pembentukan kalus terlebih dahulu. Rata-rata persen tanaman hidup pada waktu aklimatisasi adalah 96% dan tidak menghasilkan perbedaan pertumbuhan akibat perlakuan media dan IBA. Sansevieria atau lidah mertua adalah tanaman hias daun sukulen anggota famili Agapaceae yang banyak diminati konsumen karena bentuk warna daun yang beragam, indah dan mudah dipelihara baik sebagai tanaman indoor maupun outdoor. Kebutuhan akan jenis dan konsentrasi zat pengatur tumbuh untuk proliferasi tunas sering bersifat spesifik tergantung genotip tanaman yang akan dikulturkan. Sebelum planlet diaklimatisasi, tunas dapat diakarkan secara in vitro atau ex vitro. Penelitian ini terdiri atas dua percobaan, yaitu pengaruh konsentrasi BA terhadap perbanyakan tunas adventif in vitro dan pengaruh IBA dan media tanam terhadap pengakaran tunas ex vitro dan keberhasilan aklimatisasi planlet. Kemudian ada alat dan bahan. Yang pertama yaitu tanaman induk Sansevieria trifasciata lawrentii, explant Sansevieria trifasciata lawrentii dari daun termuda yang telah berkembang penuh. Kemudian media inisiasi kalus dan media perlakuan induksi tunas. Kemudian ada alat-alat yang digunakan. Kemudian ada metode yang dilakukan, yaitu pertama sterilisasi explant yang terdiri dari 4 cara, yaitu mencuci potongan daun dengan air mengalir selama 20 menit, potong daun menjadi 3-4 bagian kurang lebih 3 hingga 4 cm, kemudian kocok dalam larutan NaOCl dengan konsentrasi 0,26% selama 15 menit. Selanjutnya bilas menggunakan air keran. Yang kedua yaitu sterilisasi di dalam laminar air flow kabinet, yang dilakukan dengan rendam dan kocok potongan daun dalam larutan NaOCl dengan konsentrasi 0,53% selama 15 menit. Kemudian bilas menggunakan aquade steril sebanyak 3 kali. Potong daun dengan ukuran 0,8 cm x 0,8 cm sebagai explant. Selanjutnya itu menyiapkan media inisiasi dan perlakuan. Selanjutnya mendidihkan media. Kemudian masukkan media ke dalam botol kultur 250 ml sebanyak 30 ml per botol. Kemudian tutup media dengan plastik bening tahan panas. Selanjutnya ikat dengan karet. Sterilisasi dalam autoclave selama 15 menit pada suhu 120 derajat Celcius. Selanjutnya explant daun ditanam pada media MS plus 2,4 0,25 mg L1. Inkubasi selama 1 minggu dalam ruang kultur, lalu disubkultur ke media MS tanpa zat PT dan diinkubasi selama 1 minggu. Selanjutnya explant disubkultur ke media perlakuan. Kultur yang telah membentuk tunas dari percobaan 1 dipindahkan ke media MS tanpa zat PT plus 2 gram L1 arang aktif sampai didapatkan tunas-tunas dalam jumlah mencukupi untuk percobaan. Planlet yang digunakan berukuran 4-5 cm dengan 2 hingga 3 daun yang berakar. Penyiraman dilakukan sehari sekali. Pemupukan dengan 2 gram L1 NPK dilakukan seminggu sekali dengan dosis 5 ml. Tanaman. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan setiap 2 minggu dengan menyemprotkan larutan 2 gram L1
mancozeb dan 2 gram L1-metidation 25%. Hasil dan pembahasan. Secara umum, respon pertama yang teramati pada eksplan potongan daun es Trifasciata lawrentii ketika dikulturkan selama 2 minggu di media MS plus 2,4D adalah terjadinya pembesaran eksplan. Pembentukan kalus pada permukaan potongan eksplan mulai teramati. Keragaman eksplan berkalus pada akhir minggu kedua di media MSO disajikan pada gambar yang pertama. Hasil pengamatan panjang tunas menunjukkan bahwa rata-rata panjang tunas yang terbentuk pada umur 3 BST maupun 4 BST tidak berbeda secara signifikan dapat dilihat pada gambar 2. Ini merupakan tabel pengaruh konsentrasi BA terhadap jumlah mata tunas, jumlah tunas dan panjang tunas pada umur 3 BST dan jumlah tunas dan panjang tunas pada umur 4 BST kultur in vitro Sansevieria trifasciata lawrentii. Kemudian tabel yang kedua yaitu pengaruh konsentrasi IBA terhadap pengakaran ex vitro planlet Sansevieria trifasciata lawrentii pada umur 2 bulan di lingkungan eksternal. Fenomena yang sama terjadi dengan komposisi campuran media yang digunakan untuk aklimatisasi. Tabel 3 menunjukkan bahwa media aklimatisasi berupa campuran pasir dengan kompos dengan volume 1:1 secara signifikan menghasilkan rata-rata jumlah akar sekunder, panjang akar, dan bobot basah akar yang lebih tinggi dibandingkan campuran pasir dengan arang sekam. Namun demikian, hal ini tidak mempengaruhi presentase hidup planlet atau pertumbuhan tanaman dapat dilihat dari perbedaan tanaman tersebut di gambar 3 yang disajikan. Baik, kesimpulannya yaitu regenerasi tunas dari eksplan daun Sansevieria trifasciata pada percobaan ini adalah melalui organogenesis tidak langsung, yaitu melalui terbentuknya kalus. Penambahan 2 mg L1BA ke dalam media induksi tunas menghasilkan jumlah tunas terbanyak yaitu 4,5 tunas pada umur 3 bulan dan 11,1 tunas per eksplan pada umur 4 bulan. Planlet Sansevieria pada semua perlakuan yang dicobakan teraklimatisasi dengan keberhasilan 96%. Selanjutnya yaitu pendaftaran varietas hortikultura menurut Permentan nomor 38 Permentan OT titik 140 7 2011. Disajikan gambar alur bagan alur pendaftaran varietas hortikultura. Mohon maaf sebelumnya gambar yang ditampilkan tidak begitu jelas. Adapun persyaratan administrasi yang dilakukan yaitu yang pertama surat permohonan bermaterai, deskripsi varietas, hasil uji keunggulan varietas, hasil uji kebenaran varietas, surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi standar mutu dan persyaratan teknis minimal. Selanjutnya itu surat pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi. Surat pernyataan kesanggupan memelihara arsip benih atau tanaman yang didaftarkan. Surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas benih tersebut tanda daftarnya dicabut, penamaan sesuai peraturan, foto tanaman atau bagian tanaman yang menunjukkan keunikan yang disandingkan dengan perbandingannya dalam soft copy makalah hasil uji keunggulan, deskripsi varietas dan tanaman. Khusus varietas introduksi ditambahkan 3 syarat yaitu surat jaminan yang menyatakan dalam jangka waktu 2 tahun setelah didaftarkan benih harus diproduksi di dalam negeri apabila varietas tersebut dapat diproduksi di dalam negeri. Surat kuasa dari pemilik varietas untuk mendaftarkan varietas dan mengedarkan benih bila varietas didaftarkan bukan milik sendiri. Selanjutnya itu surat izin pemasukan benih untuk tujuan di uji adaptasi. Klarifikasi teknis yaitu ada 2, uji keunggulan, uji kebenaran. Berikut adalah sumber referensi yang dimasukkan ke dalam PowerPoint ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.